Assalamualaikum English learners. Kita bahas kali ini tentang participle. Apa itu participle dan bagaimana menggunakannya dalam bahasa Inggris kita sehari-hari. Sekarang kita lihat ada dua participle, dua jenis yang mau kita bahas. Pertama, present participle. Present participle itu adalah kata kerja ditambah ing. Jadi kata kerja berbentuk ing yang kalau diterjemahkan itu dia aktif begitu. Jadi misalnya contoh verb ing atau present participle dari melakukan adalah doing. Terus misalnya dari memfitnah, slandering, bermain, playing, dan seterusnya. Ini adalah kata kerja pertama terus diberi ing. Jadi kalau dia past tense harus kata kerja pertama dulu baru dia ditambah ing. Misalnya dalam kalimat, the man standing there is my uncle. The man standing there, laki-laki yang berdiri di sana. Jadi standing there itu kita gunakan yang berdiri di sana adalah paman saya. Nah, standing there ini adalah participle yang menerangkan the man. Oke, jadi artinya yang berdiri. Next, number 2, looking at you, I remember your mother. Looking at you, ketika melihatmu begitu, I remember, saya ingat ibumu. Nah, posisi participle itu boleh di awal kalimat, kemudian kita beri koma begitu sebagai batasnya. Jadi looking at you, koma baru I remember your mother. Bentuk participle yang kedua adalah past participle yang merupakan kata kerja ketiga, itu verb 3. Biasanya kita terjemahkan dengan yang di atau yang ter karena dia berarti memiliki arti pasif begitu. Jadi yang di atau yang ter. Misalnya memberi gitu ya, diberi gitu, diberi, maka bentuk ketiganya given. Ditulis bentuk ketiganya written. Ditolong helped. Dijual sold. Dimainkan played. Ditipu atau diselingkuhi, cheated. Jadi bentuk ketiga. Jadi ada yang tidak beraturan, ada yang beraturan tinggal ditambah ed begitu ya, dan seterusnya. Misalnya the question answered now is easy. Nah, past participle-nya diposisikan setelah kata benda seperti tadi gitu ya, seperti present participle. Kalau diterjemahkan the question, pertanyaan, answered now, yang ditanyakan sekarang mudah begitu. Jadi dia menerangkan ya, answer now itu menerangkan question. Seperti present participle, past participle juga bisa diletakkan di depan kalimat. Misalnya mocked by friends, she cries. Mocked, diejek oleh teman-temannya, dia menangis. Nah, posisinya di depan, terus artinya karena dia bentuk ketiga mocked, maka diartikan pasif begitu. Jadi present participle itu berbentuk ing dan artinya aktif, sementara past participle itu bentuk ketiga dan artinya pasif. Kalau posisinya di dalam kalimat itu bisa sama saja begitu. Demikian, thank you for watching. Wassalamualaikum.